Menabung di bank sering dianggap cara aman untuk menyimpan uang, tetapi tidak selalu membuat kita untung. Salah satu alasannya adalah bunga tabungan yang sangat kecil. Misalnya, jika kita menabung 10 juta di bank dengan bunga 1% per tahun, kita hanya mendapat 100 ribu setahun. Namun, inflasi, yaitu kenaikan harga barang, biasanya sekitar 3% hingga 5% per tahun. Contohnya, harga beras atau bahan pokok lain bisa naik, sehingga 10 juta tadi tidak lagi cukup untuk membeli barang yang sama di masa depan. Selain itu, bank sering memotong biaya administrasi seperti 15 ribu per bulan. Alasan lain adalah pajak atas bunga tabungan. Di Indonesia, jika bunga tabungan melebihi batas tertentu, kita harus membayar pajak 20%. Contohnya, jika kita mendapat bunga 1 juta setahun, kita harus bayar pajak 200 ribu, jadi keuntungan bersih hanya 800 ribu. Selain itu, tabungan di bank kurang cocok untuk tujuan besar, seperti dana pensiun atau biaya sekolah anak. Misalnya, menabung 5 juta per tahun di bank hanya menghasilkan bunga kecil, sehingga sulit mencapai 100 juta untuk pendidikan anak dalam 10 tahun. Jadi, nilai uang di tabungan bisa menyusut seiring waktu. Untuk mengatasi ini, kita bisa memilih solusi sederhana. Pertama, cari produk bank dengan bunga lebih tinggi. Contohnya, deposito berjangka bisa memberikan bunga 4% per tahun. Jika kita menyimpan 20 juta di deposito, kita bisa dapat 800 ribu setahun, lebih banyak dari tabungan biasa. Kita juga bisa pilih rekening tanpa biaya administrasi, seperti beberapa bank digital. Kedua, cobalah investasi untuk pertumbuhan lebih besar. Misalnya, reksadana pasar uang bisa memberi keuntungan 5% hingga 7% per tahun. Solusi lain adalah membagi uang ke beberapa tempat produk investasi. Ada beberapa produk investasi yang bisa dipertimbangkan, yaitu deposito berjangka adalah investasi yang paling mudah. Ini mirip seperti menabung di bank, tetapi uangmu disimpan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, dengan bunga lebih tinggi, sekitar 3% sampai 5%. Contohnya, jika kamu menyimpan 5 juta di deposito dengan bunga 4%, kamu bisa mendapat 200 ribu setelah setahun. Caranya sederhana, cukup buka deposito melalui bank atau aplikasi perbankan. Deposito sangat aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS, tetapi uangmu tidak bisa diambil sebelum waktunya tanpa dikenakan penalti. Ini cocok untuk pemula yang ingin mulai dengan risiko minim. Emas juga termasuk investasi yang mudah dijangkau. Kamu cukup membeli emas baik dalam bentuk fisik seperti batangan atau digital melalui platform seperti Pegadaian atau Tokopedia, lalu menunggu harganya naik. Misalnya, dengan 2 juta, kamu bisa membeli emas yang mungkin bernilai 2,2 juta dalam setahun jika harganya meningkat. Keuntungannya, emas mudah dibeli dan dijual, bahkan dengan modal kecil mulai dari 50 ribu untuk emas digital. Namun, harga emas bisa turun sedikit, dan emas fisik perlu disimpan dengan aman. Investasi ini cocok untuk kamu yang menginginkan sesuatu yang sederhana dengan risiko sedang. Reksadana bisa menjadi alternatif pilihan, tetapi masih ramah untuk pemula. Dalam reksadana, uangmu digabungkan dengan investor lain dan dikelola oleh profesional untuk diinvestasikan ke saham, obligasi, atau deposito. Contohnya, dengan 500 ribu, kamu bisa berinvestasi di reksadana pasar uang melalui aplikasi seperti Bibit dengan potensi keuntungan 5% sampai 7% per tahun. Prosesnya mudah, cukup daftar di aplikasi, dan kamu bisa mulai dengan modal kecil. Namun, kamu perlu memahami jenis reksadana karena ada yang berisiko rendah seperti pasar uang dan ada yang lebih berisiko seperti saham. Ini cocok untuk anak muda yang ingin keuntungan lebih besar dengan sedikit usaha. Obligasi memerlukan pemahaman lebih karena melibatkan konsep surat utang. Kamu meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan dan mereka membayar bunga sebagai imbalan. Misalnya,
Dengan membeli obligasi negara retail, ORI, senilai 3 juta dengan bunga 6%, kamu bisa mendapat 180.000 per tahun. Obligasi pemerintah sangat aman, tetapi uangmu terkunci hingga jatuh tempo, misalnya 3 tahun. Proses pembelian dilakukan melalui bank atau platform resmi yang sedikit lebih rumit. Investasi ini cocok untuk kamu yang sudah mulai belajar tentang keuangan dan tidak membutuhkan dana dalam waktu dekat. Saham juga bisa menjadi pertimbangan. Dengan membeli saham, kamu memiliki bagian kecil dari perusahaan seperti Bank Mandiri atau Telkomsel. Contohnya, jika kamu menginvestasikan 1 juta di saham melalui aplikasi seperti Ajaib, nilainya bisa naik jadi 1,2 juta jika perusahaan berjalan baik, tetapi juga bisa turun jika pasar buruk. Saham menawarkan potensi keuntungan besar, rata-rata 10-15% per tahun, tetapi risikonya tinggi. Kamu perlu belajar menganalisis perusahaan, memantau pasar, dan siap menghadapi fluktuasi harga. Ini lebih cocok untuk kamu yang punya waktu belajar dan toleransi risiko tinggi.